Assalamualaikum, selamat siang kawan-kawan. Ya, kami akan menyajikan bagaimana tentang eksplorasi HP kita yang dapat digunakan sebagai screen recorder untuk presentasi sebuah materi pembelajaran ataupun untuk membuat eh, kelengkapan-kelengkapan lainnya sebagai media promosi maupun sebagai media penyampai dan sebagainya. Bapak Ibu, di dalam HP kita itu beberapa generasi banyak memiliki fitur-fitur yang sangat canggih dan sangat bermanfaat tentu bagi yang bisa mengeksplorasinya. Bapak Ibu, untuk digunakan sebagai screen recording. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari kamera, yaitu kamera yang bawaan maupun kamera yang didownload dari aplikasi Play Store. Seperti di dalam HP yang saya punya ini, sudah ada ternyata generasi tahun 2018 kemarin sudah ada include di mana screen recording sudah ada. Tapi walaupun tidak ada Bapak Ibu punya aplikasi ini, Bapak Ibu bisa download di Play Store. Nah, berikut adalah contoh. Ini adalah widget ikon-ikon yang ada, menu yang ada di HP biasanya seperti ini. Nah, ini yang bawah saya geser. Ini ada macam ya, center, kalkulator, perkuat, jam, perekam dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat lagi lebih banyak lagi daftarnya ini. Nah, di sini ada screen recorder biasanya di antaranya satu ya. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ke-6 dari atas itu ada perekam layar atau screen recorder. Tapi bila mana tidak ada, Bapak Ibu bisa install dari Play Store ya. Nah, ini Play Store. Play Store, klik saja screen recording atau screen recorder boleh. Nah, nanti akan muncul, offline HP-nya ya. Jadi ulangi lagi, karena HP-nya tidak offline, sekarang baru saya nyalakan lagi. Klik saja screen recorder atau screen recording, nanti akan muncul di sini. Nah, ini beberapa aplikasi-aplikasi yang dapat diunduh dari HP Bapak Ibu. Banyak sekali, yang paling atas juga sudah mengunduh ini. Kemudian ada lagi yang namanya Mobizen. Nah, Mobizen ini juga handal juga, dia punya sebagai screen recorder. Mobizen. Nah, ini. Apa ini? Nah, ini. Kita lihat contohnya ini. Banyak macamnya dia, ada yang Mobizen dengan Samsung, kemudian ada Mobizen, jadi Mobizen banyak sekali. Ini bisa Ibu install. Namun beberapa sebelumnya dengan era ini, Mobizen ini sekarang sudah ada fiturnya ditambahkan iklan juga. Tapi tetap bisa digunakan, kita harus, ya nanti sesi kedua ini kita akan bahas lagi tentang bagaimana dia digunakannya. Oke guys, kembali kita bersama. Nah, seperti yang tadi setelah saya katakan, bahwa aplikasi screen recording dari Play Store banyak. Nah, diantaranya ini contoh yang sudah saya download beberapanya. Saya akan perkenalkan yang namanya Mobizen tadi. Nah, kita buka aplikasi yang tentang Mobizen ini. Nah, ini udah muncul. Nah, jadi kalau kita buka, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah ikon daripada yang bisa digeser ya, Mobizen tadi. Jadi kalau kita lihat seperti apa, nah ini jadi akan muncul kamera maupun kamera video maupun kamera foto. Kalau foto untuk screenshot, kamera video untuk merekam tentang video kita yang akan kita gunakan nanti. Ini salah satu contoh bentuk daripada
aplikasi Mobizen. Nah, di dalam Mobizen juga ada tutorialnya Bapak Ibu. Jadi tutorialnya ini dia nih, kalau kita klik tadi, yang merah-merah tadi M ya, basic auto record without ya, dan segala macam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan praktekkan bagaimana membuat video pembelajaran sederhana untuk membantu penampilan ketika mungkin pembelajaran jarak jauh ataupun ketika kita ada selang waktu tidak sempat untuk memberikan materi misalkan. Dan kita bisa kirim lebih lanjut ataupun kita kirim lebih awal. Saudara-saudara, pertama kita akan membuat penyampaian tutorial dengan materi buku cetak. Nah, kita cari buku cetak yang sudah terinstall lebih dahulu. Buku namanya buku elektronik BSE ya, buku elektronik BSE. Bisa kita ambil di sini. Nah, dari aplikasi misalkan ini, aplikasi kita bisa cari misalkan buku matematika. Oke, dapat. Nah, demikian Bapak Ibu. Misalkan kita biasanya anak-anak kalau sudah memiliki buku, walaupun kita tidak pandu, tetap anak-anak kadang malas membuka. Dengan adanya buku BSE, kita bisa dari install yang sudah diinstal di perangkat kita, di HP kita, maka kita bisa pandu anak-anak untuk misalkan dari rumah, dari jauh, bisa membuka buku tersebut. Ini contoh misalkan ya. Berikut adalah contoh yang sudah saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Para pembelajar matematika kelas 8. Khususnya 8D EF. Di mana materi kita sekarang adalah masih pada pokok bahasan tentang bangun ruang sisi datar. Pertemuan yang lalu, KD39, bagaimana kita sudah memahami tentang bangun ruang sisi datar, kemudian macam atau jenisnya bangun ruang sisi datar, dan saat ini kita akan lebih lagi kepada aplikasi tentang bangun ruang sisi datar, yaitu menaksir dan menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang yang tidak beraturan dengan menerapkan geometri dasarnya. Oke, kita beranjak ke slide berikut. Oke, sekarang marilah kita perhatikan slide berikutnya, di mana kita sebelum melakukan aplikasi, penghitungan, penerapan dasar daripada bangun ruang sisi datar, Bapak akan mereview kembali di mana konfigurasi bentuk dasar 3 dimensi dari bangun ruang sisi datar, yaitu adalah sebagai berikut. Ini adalah beberapa bentuk bangun ruang sisi, ada beberapa yang datar, ada beberapa yang sisi lengkung. Ya, kalian bisa melihat sendiri mana yang datar, mana yang menggunakan sisi lengkung. Oke. Kemudian,
bagaimana bukaannya atau jaring-jaring yang membentuk salah satu bangun ruang sisi datar tersebut. Kita perbesar. Nah, ini adalah bentuk bangun ruang sisi datar yang diaplikasikan pada bentuk real. Nah, bentuknya beraturan, ada juga yang kombinasi, tidak beraturan. Dikonfigurasikan sedemikian rupa. Ya, oke. Bukaan daripada sisi bangun ruang sisi datar itu namanya adalah jaring-jaring. Namanya adalah jaring-jaring. Nah, ini jaring-jaring balok ya, yang sisi atasnya terbuka atau kosong. Kita mengetahui bahwa setiap bangun sisi datar, balok, kubus, atau dengan kata lain bisa prisma, prisma segi 4, prisma segi 3, prisma segi 5, sisi-sisinya biasanya saling berpasangan. Jadi, bangun sisi datar balok dengan kubus itu mempunyai sisi berapa? 6. Ya, bagus, 6 ya. Jadi, sisi-sisinya saling berpasangan. Oke. Ya, itu bisa diketahui. Sisi yang saling berhadapan itu kongruen ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke slide berikut. Oke anak-anakku, sekarang Bapak akan menampilkan contoh bagaimana menghitung salah satu bangun ruang sisi datar gabungan. Konstruksinya adalah di sini, yaitu bangun balok berpadu dengan limas. Ingat, kalian harus bisa membedakan antara limas dengan prisma ya. Yang ujungnya bertemu dalam satu titik, itu adalah limas. Ukurannya adalah dimensinya 15 x 8 x 12 cm sebagai alasnya. Dan bagian atasnya tinggi gabungan balok dengan limas adalah 32 cm. Berarti tinggi dari sebuah limas itu adalah, kita bisa hitung 32 dikurangi 12 cm ya. Nah, itu jadi untuk menghitungnya adalah kita hitung pertama kali volume balok terlebih dahulu. Kalau ditanya tentang volume ya. Kemudian juga volume limas. Berapa volume seluruhnya? Gabungan dari volume balok ditambah volume limas. Nah, bagaimana kalian bisa menghitung luas bidang yang membentuk bangun ruang tersebut? Tentu kalian bisa dengan cara membuka terlebih dahulu sebagai jaring-jaringnya masing-masing ya. Itu jaring-jaring balok dengan posisi lubang atas terbuka, ditambah masing-masing jaring-jaring limas. Bagian alasnya berarti terbuka, limas segitiga. Oke. Selamat mencoba dengan soal-soal yang diberikan berikut. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kalian bisa membuka bukunya, yaitu pada halaman 192. Ya, sekarang saatnya kita akan belajar bagaimana menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan. Nah, ini ada contoh dalam slide ya, gambarnya jelas. Ini adalah bentuk apa? Yaitu bentuk suatu bangun ruang dalam sehari-hari adalah sebuah tenda. Kita tahu bahwa sebuah tenda dibentuk dari beberapa struktur bangun ruang. Apakah itu?
Kita lihat, perhatikan baik-baik dengan seksama. Bagian alas itu adalah segi 4 sampai dengan ketinggian 0,5 meter. Itu adalah bangun ruang yang dinamakan balok. Kemudian selebihnya di atas 0,5 itu adalah sebuah bentuk prisma. Prisma segi apa? Prisma segitiga. Segitiga apa lebih jelasnya? Kita bisa lihat sini. Tinggi dari tanah ke sampai titik paling atas atapnya adalah 4,5 meter. Sedangkan ketebalan sisi segi 4 balok itu adalah 0,5 meter. Maka tinggi dari penampang yang berbentuk segitiga itu adalah 4,5 dikurangi tebal balok 0,5. Berapa? 4 meter. 4 meter ya. Ini dibentuk oleh prisma segitiga. Jika ditanyakan bagaimana cara menghitung luas bidang tersebut, serta bagaimana cara menghitung volume bidang bangun ruang sisi data tersebut, maka caranya adalah ya kita bisa melihat bentuk dasarnya seperti demikian. Jika diketahui ini adalah limas ya, beda dengan prisma. Yang bawahnya adalah balok. Maka cara konfigurasi dihitung kedua-duanya lebih dahulu, yaitu yang berbentuk balokan dan yang berbentuk tadi apa? Prisma ya, prisma segitiga ini atasnya. Oke. Kalau kita lihat halaman berikutnya, nah ini, kalian sudah bisa melihat gambaran ini dengan jelas ya. Semoga bisa menangkap gambaran ini dan kalian bisa menghitungnya ya. Ini contoh sehari-hari yang kalian bisa temukan. Ada beberapa bangunan ruang ya, dalam bentuk pembungkus makanan ya, banyak lagi lainnya. Nah, ini juga ya. Ya, selanjutnya ini adalah yang bertumpuk. Oke, sekian saja dari Bapak sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.